Halo sobatku semua, selamat datang kembali di channel Suara Guru. Suara Guru untuk berbagi hal positif kepada rekan guru. Baik, bagi teman-teman peserta PPG dalam jabatan atau PPG tertentu tahun 2025. Kali ini saya ingin berbagi tentang aksi nyata, bagaimana membuat aksi nyata modul pembelajaran sosial emosional. Ya, baik teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah mengulas tentang mengerjakan jurnal pembelajaran sosial emosional. Ya, jika teman-teman sudah subscribe video ini, silakan menonton kembali. Ya, tentang bagaimana mengerjakan jurnal pembelajaran sosial emosional. Saya sudah jelaskan pada video tersebut, teman-teman. Ya, jadi kali ini saya ingin detail menjelaskan bagaimana mengerjakan aksi nyata teman-teman di sekolah, tentunya kepada siswa kita. Ya, jadi teman-teman mungkin bertanya, apakah di dalam jurnal pembelajaran sosial emosional ini kita lengkapi dengan modul ajarnya atau RPP-nya? Nah, kalau kita muatkan di dalam jurnal tentang pembelajaran sosial emosional dengan perangkat ajarnya atau modul ajarnya, teman-teman, itu nanti filenya tidak sepertinya sangat panjang, teman-teman. Jadi sebagai contoh pengalaman saya, jadi di sini saya muatkan di bagian pelaksanaan kegiatan pembelajarannya saja, teman-teman. Supaya seperti ini. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi tentu kita menjelaskan dulu pembelajaran sosial emosional itu, lalu untuk modul ajarnya kita ambil bagian pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, teman-teman. Seperti ini. Pendahuluan, ya, kegiatan inti, lalu penutup, seperti ini. Nah, karena di video sebelumnya saya sudah jelaskan sangat detail tentang pembelajaran sosial emosional. Kali ini aksi nyatanya, teman-teman. Ya, saya ingatkan kembali di bagian aksi nyata ini, kita muatkan saja kegiatan pembelajarannya, teman-teman. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lalu, aksi nyatanya di sekolah, dokumentasi. Itu sangat penting kita muatkan ini. Di sini kita jelaskan secara detail. Self-awareness, kesadaran diri. Jadi ini dokumentasinya. Jadi di bagian pelaksanaan pembelajaran dari modul yang saya buat, modul ajar yang saya buat itu, bagian dari kesadaran diri itu siswa menyapa guru lalu berdoa. Ya, ini dokumentasinya, teman-teman. Begitu juga di bagian self-manajemen diri. Self-manajemen diri ini sebelum memulai pelajaran, siswa diminta untuk melakukan peregangan dengan mempraktikkan teknik stop. Ya, ini untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Jadi ini dokumentasinya, teman-teman. Ini. Lalu ada social awareness, kesadaran sosial. Nah, ini siswa secara berkelompok ini, teman-teman. Ini. Lalu ada relationship skill, keterampilan sosial. Ya, pada bagian kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas secara bersama, bertujuan agar siswa mampu membangun dan memelihara hubungan yang sehat.
dan saling mendukung serta menavigasi situasi dengan individu dan kelompok yang beragam secara efektif dalam proses belajar. Ini dokumentasinya. Ya, responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, ini siswa di sini diminta mengerjakan tugas proyek sesuai dengan cara dan pilihan mereka. Ya, bertujuan agar siswa memiliki kemampuan membuat pilihan yang tepat dan konstruktif dalam menerima pembelajaran dan penyelesaian tugas terkait hasil belajar, terkait proses belajar ini, teman-teman. Jadi ada yang presentasi seperti ini. Jadi ada yang menunjukkan tulisannya di sini, teman-teman. Ada yang presentasi. Ya. Lalu ada hasil dan observasi. Ya. Jadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran sosial emosional sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan berdasarkan hasil observasi bahwa siswa, nah ini, hasil dari kegiatan pembelajaran yang kita sudah lakukan. Bagaimana hasilnya? Jadi sini kita detail jelaskan, kita uraikan. Sudah mampu menunjukkan perilaku, menunjukkan kesadaran diri. Ya. Jadi hasil dari 5 keterampilan sosial emosional selama pembelajaran berlangsung. Ini contohnya. Lalu yang berikutnya, dari kelima keterampilan sosial itu sudah mampu mengelola diri untuk hadir seutuhnya dan fokus selama proses pembelajaran. Nah ini. Sudah mampu menunjukkan kesadaran sosial melalui kegiatan berkelompok. Sudah memiliki keterampilan berelasi yang ditunjukkan melalui kegiatan diskusi. Nih teman-teman. Sudah menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan bertanggung jawab yang ditunjukkan dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu hasilnya. Dan berikutnya adalah kita perlu menyampaikan refleksi. Ya. Jadi di bagian refleksi, jadi kita menulis kembali, kita menulis hasil pengamatan kita. Kira-kira pembelajaran sosial emosional itu penting atau tidak, berpengaruh atau tidak terhadap peserta didik kita di kelas. Jadi saya di sini menulis pembelajaran sosial emosional sangat memiliki pengaruh dan dampak yang besar dalam menciptakan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik. Jadi intinya di sini, di bagian refleksi ini teman-teman, kita menulis tentang bagaimana hasil dari pembelajaran sosial emosional yang kita lakukan. Apakah itu memberikan manfaat yang positif terhadap peserta didik kita di kelas. Jadi itu teman-teman bagian refleksi. Lalu umpan balik teman-teman. Jadi teman-teman perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diisi oleh peserta didik kita. Bisa dibuatkan dalam bentuk Google Form teman-teman. Lalu linknya kita share kepada peserta didik kita, atau bisa juga diketik lalu di print out untuk diisi oleh peserta didik kita. Tergantung cara mana yang lebih efektif bagi teman-teman. Baik teman-teman,
Demikian video ini. Sukses selalu. Mohon share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.